Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Keenam laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Diketahui dalam menangani kasus KM50, Irjen Ferdi sudah menjabat sebagai Kadif Propam. Kala itu, ia mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Irjen Ferdi menegaskan keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI, bukan karena indikasi pelanggaran. Namun mereka bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Dalam mengusut kasus yang juga menjadi perhatian masyarakat itu, Irjen Ferdi saat itu melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Kasus KM50 berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas. Kedua terdakwa tersebut yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Dalam putusannya, majelis hakim mulanya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Meski demikian, keduanya dibebaskan dengan alasan pembenaran. Pembenaran yang dimaksud yakni menembak untuk membela diri. Menurut penjelasan Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta, dalam KUHP alasan pembenaran terdiri dari beberapa poin. Poin tersebut ada yang menyebutkan perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa yang tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Sementara ex-juru bicara Habib Rizik Damai Hari Lubis turut menyoroti kasus tewasnya Brigadir J. Ia berharap korban yang meninggal jangan sampai dinyatakan sebagai tersangka seperti kasus penembakan Laskar FPI di KM50. Oleh karena itu, Damai Lubis meminta Polri membuka proses penyidikan agar kepastian hukum benar-benar terwujud. Ia juga mengingatkan jangan sampai pelaku penembakan bisa bebas dengan dalih melindungi diri saat insiden itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Qawi, Ya Matin, Ya Muntaqim. Amin, Ya Rabbal Alamin. Saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal, karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdi Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM50. Allah balas. Percis CCTV mati. Semuanya. Konversi pers polisi isinya bohong semua. Terus jaksa mau percaya dengan konversi pers polisi tentang KM50, sedangkan konversi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui apa itu. Oleh karena sekali saya bilang, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab. Kemudian Habib Rizik masuk penjara karena Maulid Nabi Muhammad, sebagaimana beliau dimasukkan pasal pertama 160 penghasutan, pengundangan, penghasutan untuk mengundang acara Maulid Nabi, bukan acara dangdutan. Oleh karena ini duplik dadakan dari saya. Selanjutnya ada surat yang akan nanti diberikan oleh jenderal yang diduga terlibat judi online. Lantas, siapa saja nama jenderal yang diduga masuk dalam kerajaan judi Ferdi Sambo? Berikut rangkumannya. 1. Irjen Pol Dr. H.M. Fadil Imran MSI, jabatan Kapolda Metro Jaya. 2. Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, jabatan
Kapolda Sumatera Utara. 3. Brigjen Pol Heri Heriawan SIK MH, jabatan Dirsidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. 4. Irjen Pol Adi Deryawan Jaya Marta, jabatan Analis Kebijakan Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. 5. Irjen Pol Suwondo Nenggolan, jabatan Kakor Binmas Baharkam Polri. 6. Irjen Pol Dr. Niko Afinta, jabatan Kapolda Jawa Timur. Lantaran pasca kejadian, Fadil tampak berpelukan dengan Verdi Sambo. Kedekatan mereka dijadikan alasan untuk menuntut agar membuka kembali kasus KM 50.